Shalom horas untuk kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari yang baru dengan sukacita yang baru. Saat ini kita kembali mau menerima firman Tuhan atas segala berkat kasih karunia yang boleh kita rasakan, yang tetap akan menuntun perjalanan kehidupan kita di dalam satu hari ini. Namun sebelum kita mau menerima kabar sukacita itu, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap tuntunan penyertaan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan melalui perlindungan yang daripada Roh Kudus, tetap melindungi kami di dalam satu malam penuh, sehingga kami boleh bangkit, bangun dari tempat tidur kami, menikmati hari baru yang Tuhan sediakan untuk kami boleh melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau menerima firman Tuhan yang tetap akan mengarahkan dan menuntun kami. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya tuntunan Roh Kudus yang tetap menuntun kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita, kabar sukacita yang akan menguatkan dan mengarahkan kita di dalam satu hari ini, Selasa 4 November 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam Mazmur 68 ayat yang ke-21, beginilah firman Tuhan. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan, Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Demikian firman Tuhan. Pada Mazmur yang ke-68 ini merupakan Mazmur pujian kepada Allah yang menggambarkan begitu besarnya, begitu kuatnya kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel. Di dalam ayat 21 ini menjelaskan bagaimana Daud menegaskan bahwa Allah bukan Allah maha kuasa dalam peperangan, tetapi juga Allah yang memberi keselamatan dan melepaskan umatnya dari maut. Ayat ini merupakan sumber penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya, karena Allah yang kita sembah bukan Tuhan yang jauh dan berkuasa, melainkan Allah yang hadir dan menyelamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita pasti menghadapi banyak pergumulan yang tidak jarang mengakibatkan manusia, kita semua begitu menderita, dan ada juga mungkin sampai berputus asa. Ada juga yang mengatakan bahwa jika tidak ingin menderita, maka cepat-cepatlah beralih dari kehidupan dunia ini. Tetapi perkataan yang seperti itu merupakan perkataan yang penuh dengan keputusasaan. Di dalam nats kita pada saat ini, kalimat yang mengatakan Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan, menegaskan bahwa keselamatan berasal dari Tuhan semesta. Keselamatan jasmani ketika Tuhan yang melindungi kita dari bahaya, dari penyakit, dan juga dari musuh-musuh kita. Lalu keselamatan rohani merupakan Tuhan juga yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut melalui karyanya yang begitu luar biasa ketika Dia mengorbankan anaknya yang tunggal menjadi penebus untuk segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan juga keselamatan bukan hasil dari usaha kita manusia, melainkan hanya karena anugerah Tuhan Allah. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Raja Daud menyebutkan Allah sebagai Allah kita, hubungan pribadi yang penuh kepercayaan dan juga penuh dengan kasih. Daud menyadari bahwa maut adalah musuh terakhir di dalam kehidupan setiap manusia, sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh kekuatan manusia, tetapi Tuhan adalah jalan kelepasan dari maut itu. Memberi kehidupan yang kekal, kemenangan atas maut melalui kebangkitan anaknya Kristus Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Janji inilah yang nyata di dalam nats kita pada saat ini, bahwa Allah memberikan kita jalan keluar,
bahkan dari kematian itu sendiri. Ketika manusia sudah memiliki kepasrahan di dalam kehidupannya, tetapi Allah bekerja melalui kuasa-Nya yang besar, sehingga yang mati pun dapat Dia bangkitkan. Maka dari itu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman pada saat ini mengajak kita untuk memiliki kepercayaan penuh kepada Allah di dalam segala keadaan. Saat kita menghadapi kesulitan, menghadapi bahaya atau penyakit, mari kita diingatkan bahwa Allah sanggup menolong dan menyelamatkan. Dengan kita berpengharapan penuh di dalam kehidupan ini, meskipun dunia penuh dengan penderitaan dan ketidakpastian, orang percaya memiliki jaminan bahwa Allah menyediakan jalan kelepasan itu. Dan akhir dari segalanya adalah mari kita mengucap syukur dan memuji nama-Nya. Sama seperti yang telah dilakukan oleh Raja Daud, kita pun dipanggil untuk meninggikan nama Tuhan karena kasih setia-Nya dan kuasa-Nya yang menyelamatkan kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 68 ayat 21 ini mengingatkan kita bahwa keselamatan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dia bukan hanya memberikan pertolongan yang sesaat, tetapi juga jaminan kehidupan yang kekal. Tuhan Allah adalah jalan kelepasan dari maut. Maka dari itu, jangan kita takut, sebab Allah yang hidup tetap memegang kehidupan kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berserta kita. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Bagaimana Tuhan mengingatkan kami bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami ada Engkau yang selalu menjadi penolong bagi kami pribadi lepas pribadi. Maka dari itu Tuhan, melalui perjalanan kehidupan Raja Daud, bagaimana dia tetap memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala kelepasan yang sudah boleh dia terima. Maka kami memohon Tuhan, tuntun hati dan pikiran kami agar kami boleh melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, memuji dan memuliakan nama Tuhan Juru Selamat kami. Kami memohon Tuhan, mampukan kami untuk dapat memperbaiki diri kami di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Sertai kami di dalam satu hari ini melalui tuntunan dan arahan dari Roh Kudus-Mu, supaya segala sesuatu yang boleh kami lakukan sesuai dengan koridor yang sudah Tuhan tentukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.